sambutan dari Ibu Ketua Dharma Wanita SMK Negeri 3 Tuban. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sampai dengan hari ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya di tengah wabah COVID-19. Semoga kita semua dapat menjaga kesehatan, serta salam dan salawat selalu kita tujukan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada hari ini, dan tak lupa mohon maaf juga karena kita mengadakan pertemuan di tengah wabah yang masih tren kenaikannya tidak turun-turun. Jadi biar ringkas dan cepat, tidak terlalu lama kita berada di rumah, saya akan sampaikan secara singkat saja. Jadi kenapa kita mengadakan kegiatan ini adalah menindaklanjuti hasil rapat secara virtual tanggal 23 Juni 2020 oleh DWP Dindik Provinsi Jawa Timur, yang di dalamnya dihimbau agar semua Dharma Wanita di lingkungan SMA dan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kegiatan atau program kerja sesuai dengan protokol COVID-19. Jadi kegiatan yang dilaksanakan nanti untuk dilaporkan guna memenuhi permintaan e-reporting DWP Dindik Provinsi Jawa Timur. Jadi nanti kegiatan kita ini ada videonya, ada laporan foto, ada daftar hadir, nanti dikirim melalui e-reporting DWP Dindik Jatim yang melalui email Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Wilayah Bojonegoro Tuban. Kemudian sebelumnya saya sampaikan juga ini himbauan dari Ibu Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tuban. Kita sudah melaksanakan protokol kesehatan ya Bu. Tidak termogan ya. Jadi ada pemeriksaan suhu badan semua undangan, ada tempat cuci tangan, undangan memakai masker, dan tempat duduk berjarak 1 meter. Ini edaran dari Ibu Ketua. Kemudian hasil rapat pengurus DWP Cabang Dinas Bojonegoro Tuban yang juga telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020 kemarin. Di sini isinya adalah sesuai dengan edaran dari provinsi, ada kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan. Untuk pengurus cabang dinas tentunya ada lomba, kemudian diharapkan tetap berkegiatan di masa pandemi ini. Dan untuk cabang dinas wilayah Bojonegoro Tuban itu diadakan kegiatan lomba dalam rangka menyambut ulang tahun Dharma Wanita. Jadi isi rapat kemarin adalah membahas lomba di Bojonegoro. Kemudian untuk SMA dan SMK sewilayah Tuban itu dibagi menjadi 4 kelompok karena kita dalam masa pandemi ini
ini, jadi tidak berkegiatan di satu tempat dengan jumlah yang banyak. Jadi dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan jarak antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Saya tidak bacakan kelompok 1, 2, 3 karena SMK 3 berada di kelompok 4, yaitu bareng dengan SMA 4, SMA 3, SMK 3 untuk saya, SMA 1 Tuban, SMA Tambakboyo, SMK Tambakboyo, SMK Kerep, SMA Banjar, dan SMA Montong. 8 lembaga. Kemudian untuk yang kelompok 4, kita berada di kelompok 4 ini. Kalau kelompok 1, 2, 3 itu masing-masing temanya sudah ditentukan. Untuk kelompok yang 4 ini nanti unitnya menyusul. Untuk lomba kira-kira ya, kalau tidak salah kemarin hasil rapat tadinya kita dibahas lombanya membuat kreasi hantaran pengantin, tapi sepertinya ini dicoret. Mungkin lomba yang pastinya adalah lomba desain kebaya dan wanita. Jadi hanya mendesain, bukan menjahit Bu ya. Nanti kalau sudah menang itu yang dijahit. Jadi dipajang nanti di DWP Capim, kemudian dikirim hasilnya dikirim mungkin ke komisi. Jadi untuk kelompok 4 ini lomba desain. Kalau kelompok 1, 2, 3 itu ada yang olahraga, ada yang membuat kue, dan ada ceramah agama. Jadi beda, tidak sama lombanya. Dan untuk tempat pelaksanaan nanti hasil rembukan dengan ibu-ibu ketua masing-masing lembaga. Misalnya yang terdekat di mana, apakah SMA 1. Jadi yang lebih dekat dengan sekolah-sekolah yang di kelompok 4 ini, apakah SMA 1, apakah SMK 3, kita tidak tahu, nanti keputusannya belum ada rapat ya Bu. Nanti untuk info selanjutnya bisa saya sampaikan nanti ke Bu. Kemudian untuk lomba yang lain dalam rangka berjamaah wanita adalah lomba berkebun DWP, itu ada di sekolah masing-masing. Jadi lomba berkebunnya itu harus, saya belum punya gambaran Bu Rita, harus bernuansa DWP. Tanaman toga tidak boleh ya. Jadi tanaman toga, ukuran kebun nanti ditentukan, tanggal lomba menyusul, tapi yang pasti nanti Desember. Kalau untuk yang tadi lomba yang tadi itu November, sekitar November Bu. Sekitar November lombanya. Kalau berkebun itu pada saat KUT dan wanita. Jadi nanti mungkin saya yang Japrian sama Bu Rita, yang bagusnya gimana yang toga ini. Apakah kita bentuknya seperti ini kebunnya, kemudian tanamannya disesuaikan dengan warna ini ya, dicat, nanti kita pakai daur ulang gelas minuman. Kalau untuk laporan saya sudah share ke Bu Rita ya, nanti tinggal di-print, jadi sudah lengkap di sini masing-masing lembaga tinggal mengganti teks ya. Hari ini karena ini menyangkut juga tanggung jawab kita sebagai anggota dan pemerintah untuk memenuhi dan semoga kita semua dan keluarga selalu dalam lindungannya. Jadi semoga kita semua bisa menjaga kesehatan dan di lingkungan
sekolah. Jadi PHBS itu ada yang PHBS di sekolah dan ada yang PHBS di rumah tangga. Ya. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini yaitu kita membahas tentang perilaku. Next. Ya. Ini ada 10 indikator. 10 indikator itu patokan ya Ibu-ibu. Indikator dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama yaitu ini pertolongan persalinan harus dengan tenaga kesehatan. Ya, sekarang ini kan banyak penyakit menular ya Ibu-ibu. Penyakit HIV, penyakit COVID sekarang ini, kemudian penyakit hepatitis. Dan itu kalau kita mau bersalin harus screening. Screening itu periksa darah, laboratorium lengkap. Nah, kenapa harus bersalin di tenaga kesehatan? Supaya kita itu tahu ibu itu tadi sehat apa tidak. Kalau dia mengidap penyakit menular, maka yang menolong pun harus memakai APD lengkap. Dan kenapa harus di rumah sakit atau di puskesmas? Karena bidan di desa sekarang tidak boleh melakukan persalinan. Okay. Terus kemudian harus memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif ini wajib ya Ibu-ibu. ASI eksklusif itu apa Bu? Dulu sudah pernah demo ASI eksklusif ya berita ya. Demo ASI eksklusif. ASI eksklusif apa? Iya, ASI yang diberikan ASI saja ya selama 6 bulan. Nah, ini juga membantu kecerdasan anak juga sebagai ikatan bonding yaitu antara ibu dan anak supaya erat ikatannya. Ini juga sebagai imunitas atau kekebalan untuk anak. Kemudian harus timbang. Nah, jika kita punya balita harus ditimbang Bu setiap bulan untuk mengetahui kenaikan berat badan. Jadi status gizinya itu diketahui dari hasil timbang ini. Terus kemudian kalau tidak punya balita, kalau punya lansia demikian juga Bu, ada yang namanya posyandu lansia, yaitu ditimbang setiap bulan, dicek tekanan darahnya untuk mengetahui bagaimana kesehatannya baik atau tidak. Kemudian kalau tidak punya lansia, tidak punya balita, kita sendiri Bu, kita sendiri kan wanita usia subur atau pasangan usia subur. Nah itu setiap bulan mestinya menimbang berat badan ya Bu ya. Kalau pergi ke bidan terdekat untuk cek berat badan, tensi juga. Kemudian ini ada memberantas jentik nyamuk. Nah di rumah biasanya kita lakukan 3M+ ya Bu ya. 3M+ sudah tidak saya terangkan karena sudah semua mengerti. Ini untuk memberantas jentik nyamuk. Nah, memberantas jentik nyamuk. Caranya bagaimana untuk mengetahui di rumah saya itu loh ada jentiknya atau tidak? Caranya ibu periksa kamar mandi dengan senter ya. Terus kemudian kita lihat di dalam air itu apakah ada jentik. Mestinya ada ya Bu. Tapi kalau jentik nyamuk demam berdarah, dia bergeraknya hanya ke atas dan ke bawah, tidak bisa bergerak menyamping-menyamping. Kalau di rumah Anda itu ada jentik, tapi dia gerakannya merata, itu berarti nyamuk biasa, tidak nyamuk DBD. Tapi bukan, jadi aktivitas fisik itu gerakannya pasti Bu. Misalnya jangan tidak ikut aerobik, tidak ikut senam, tidak apa-apa. Tapi di rumah disempatkan senam sebentar, kalau masak-masak tidak apa-apa. Ya seperti itu. Kemudian tidak merokok di dalam rumah. Jadi kalau ada yang suaminya merokok, bukannya tidak boleh Bu, tapi boleh di luar rumah. Jadi asapnya itu tidak menempel di dalam rumah. Jadi harus di ruangan yang terbuka. PHBS di rumah tangga ini tadi ya sudah saya terangkan. Persalinan ditolong oleh nakes. Kemudian ASI eksklusif tadi, memberikan ASI saja. Ibu-ibu dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut dengan materi lebih khususnya yaitu tadi mencuci tangan. Karena sekarang ini kan ada wabah C19 ini ya Bu ya. Nah C19 itu sebenarnya simpel Bu. Kita itu cukup menjaga kebersihan dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri yaitu harus cuci tangan itu tadi adalah pokok. Jadi cuci tangan dengan benar itu bisa membunuh 90%
bakteri yang ada di tangan. Karena masuknya bakteri itu mau makan juga pakai tangan, mau aktivitas apapun juga pakai tangan. Nah, ini tidak boleh merokok di dalam rumah, tangannya juga masuk ke sela jari, kedua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, bersihkan kuku jari. Ayo kawan, langkah cuci tangan, bersihkan kuku jari. Oh gini ya, tangan mengunci, jadi membersihkan begini. Terus jempol kanan dan kiri, jempolnya dicuci juga. Kemudian ini ya, bersihkan kuku jari. Terus ya. Bu, sambil nyanyi Bu. Putar-putar ujung jari di satu hiji. Putar-putar ujung jari di satu hiji. Sekali lagi ya. Putar-putar jempol, putar-putar ujung jari di satu hiji. Lagu ini udah dia tahu kan ya? Atau sering aja? Mari kita bersama-sama menutup